Bonjour à tous, je m'appelle Tania Fikrin Asofa, vous pouvez m'appeler Tania. Di sini aku akan menjelaskan tentang teori bahasa dan teori belajar bahasa. Yang pertama tentang teori bahasa. Apa sih teori bahasa itu? Jadi teori bahasa itu membahas yang pertama apa itu bahasa, dan yang kedua bagaimana ia bekerja, dan yang ketiga yaitu bagaimana manusia menggunakannya. Dan di sini juga ada beberapa sudut pandang utamanya, yaitu yang pertama ada strukturalisme, yang kedua ada generatif, yang ketiga ada fungsional dan pragmatis, dan yang keempat ada sosiolinguistik. Dan kali ini aku akan menjelaskan tentang teori nativisme menurut Chomsky. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya yaitu kemampuan bahasa itu adalah sebuah bawaan, karena setiap manusia memiliki otak yang mempunyai language acquisition device yang siap menangkap pola bahasa, termasuk bahasa asing seperti bahasa Prancis. Yaitu contohnya terdapat anak kecil yang tumbuh di lingkungan bilingual seperti Indonesia dan Prancis, maka anak itu bisa mengucapkan kalimat seperti ini, je veux du lait, atau saya mau susu. Tanpa diajari secara eksplisit, ini terjadi karena LED tadi yang menangkap struktur bahasa. Kemudian yang kedua ada teori behaviorisme menurut Skinner. Penjelasannya itu adalah bahasa dipelajari melewati stimulus dan respon serta penguatan atau reward dan punishment. Contohnya terdapat guru bahasa Perancis yang bertanya kepada muridnya, "Comment ça va?" Kemudian muridnya menjawab, "Je vais bien." Dan di situ guru pun memberikan respon, "Très bien." Dan itu respon dari guru tersebut itu merupakan sebuah reward atau punishment. Kemudian yang ketiga ada teori kognitivisme menurut Piaget. Penjelasannya adalah pembelajaran bahasa Prancis dipengaruhi oleh tingkat kognitif siswa. Mereka belajar saat bisa memahami konsep dan struktur gramatikal. Contohnya, terdapat seorang siswa yang mulai mempelajari tentang perbedaan suatu kata, misalkan ada maskulang dan feminang. Jadi dia akan mengelompokkan kata-kata apa saja yang termasuk maskulang dan kata-kata apa saja yang termasuk feminang. Contohnya, kalau maskulang ada le livre dan yang feminang ada la table. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada teori interaksionalisme menurut Vygotsky. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah bahwa bahasa itu dapat dipelajari melalui sosial dan budaya. Contohnya di sini ada seorang siswa yang bertukar peran seperti itu ya, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi penjual. Kemudian mereka melakukan transaksi dan bertanya-tanya dalam bahasa Prancis. Kemudian dalam teori belajar bahasa, kita akan mempelajari tentang teori behavioristik. Di sini metodenya ada audiolingual. Contohnya yaitu guru sedang memandu pengulangan belajaran. Nah, nanti di situ si guru ini tahu bagaimana cara pelafalan suatu kata, misalkan. Kemudian muridnya bisa mengulangi perkataan dari guru tersebut. Kemudian yang kedua ada secara kognitif. Di sini fokusnya yaitu pada pemahaman struktur dan tata bahasa. Seperti contohnya yaitu kita belajar grammar dalam bahasa Prancis. Seperti itu. Jadi kayak kita mempelajari tentang konjugasi-konjugasi juga. Seperti kayak je suis allé. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada sosiokultural, yaitu fokusnya melalui konteks sosial dan budaya. Contohnya seperti siswa diajari untuk dikenalkan pada suatu film dan kemudian dari film yang ia tonton itu dapat dijadikan resume. Merci beaucoup à tous. Au revoir.